Kalau kita mau untuk video, kita ambil yang resolusi yang paling tinggi, yaitu 16:9. Di sini kan ada nih, mulai dari kanan 1:1, 9:16, dan 16:9. Kalau untuk YouTube ataupun video-video yang kira-kira ya intinya untuk YouTube lah, yang kita ambil itu adalah 16:9, karena biar nanti kualitas videonya itu bagus, tidak pecah, kejernihannya itu bagus. Kalau yang 1,1 ini kecil. Biasanya ini kalau aku untuk yang 1:1 ini pakai untuk ngirim-ngirim tutorial aja untuk kawan-kawan gitu, atau siapa atau apa gitu, untuk buat video-video yang bukan untuk YouTube lah. Sehingga 1:1 ini akan lebih menghemat, kayak kalau apa namanya, pakai data kita lah kalau kita download videonya kan. Kalau 16 ini memang agak tinggi, tapi memang sesuai lah, sesuai dengan hasil. Jadi kita pakai 1:1 karena memang untuk ngirim, kalau untuk YouTube yang tadi. Nah, di sini kalau untuk masukkan video, ya ini ada media lapisan audio, ya ada suara juga. Cuman yang suara ini nih biasanya kalau tengah merekam, untuk masukkan suara darurat ambilnya suara, tapi ini tidak terlalu penting kok kalau yang untuk suara. Kita ambil dulu media. Ini media kita untuk ambil foto. Di sini ada latar ini untuk background hitam ya, atau yang agak-agak yang di sampingnya ini apa, ini coklat, abu-abu, putih, kuning. Nah itu terserah mau ambil hijau ya kan. Nah, di sini pojok kiri bawah. Nah, ini kalau video-video kita sudah jauh ke sini, ini kita boleh pencet ini, ulang lagi dia. Nah, pojok kiri bawah. Nah, sementara ini untuk menghapus ada gambar tong sampah. Nih untuk menghapus. Nih, tong sampah yang sebelah kiri. Nah, sementara ketika kita ngambil gambar dari lapisan tadi ya kan, nih yang dari sini. Nah, apapun warnanya, baik hitam ataupun putih, ini bisa seketika kita ubah warnanya di sini. Kita pencet layarnya tadi. Nah, ini di sini ada di dalam kolom yang sebelah kanan ada bulat di sini. Kita pencet ini bisa kita ubah warnanya menjadi hijau ya kan. Nah, terserah mau merah. Nah, bukan berarti dia kan udah kita ambil dari lapisan ini tadi warna merah ataupun putih ataupun hitam, lantas dia tidak bisa diubah. Itu bisa diubah. Nah, ini sebagai contoh aja, kita hapus dulu. Nah, kemudian setelah kita latar, nah di sini ada juga foto-foto yang lainnya juga nih. Seperti kita di sini ada, kita ambil apa ya di sini? Foto aja deh. Ini banyak banget ini foto buat. Nah, ini kita ambil, ini foto kita ambil 3, kemudian kita ambil juga video, kita checklist. Nah, jadi yang ini tadi, ini ada kodenya ini ya, ini ada kodenya ini. Kalau dia video, dia bentuknya kayak gini. Ini yang paling pojok daripada yang ini, yang saya gerak-gerakkan ini yang paling kiri atas. Ini kode kalau dia ini video, kalau dia foto kayak gini. Nah, ini kan foto sendiri. Cara untuk mengetahui bahwa dia ini udah pas apa enggak. Nah, kita klik di sini, ada yang di dalam kolom ini nih. Yang ada di dalam kolom ini ada ini. Nah, oke, kita ulangin. Nah, ini kita pencet layarnya yang bawah. Ya, kemudian yang di atas ini ada yang gambar seperti apa ya, kayak bingkai apa itu ya, yang kayak huruf L silang menyilang itu nih yang gini, yang di sampingnya sebelah kanannya ikon gunting. Nah, maka di sini, nah maka yang ini nih akan seperti ini. Nah, maka kalau kita umpamanya kan pencet yang atas posisinya, kemudian kita pencet lagi yang bawah yang dalam kolom ini, ya seperti ini akan pergerakan nanti perpindahan foto ketika dia jalan begini, makin besar. Nah, karena dia seperti ini. Nah, ini membesarnya paling ujung. Nah, ini paling pangkal. Kalau kita umpamanya
tanda sama dengan ini kita pencet, maka dia akan tetap, maka dia tidak akan ada pergerakan dari kecil membesar ataupun dari besar mengecil. Nah, dia akan tetap toh, ya toh. Nah, namun kalau kita pencet lagi sekali, dia akan pulih seperti biasa, aturan awal, ya kan. Nah, ini bisa kita setting ketika mau perpindahan untuk membuat slideshow atau slide foto. Dia nanti akan terjadi seperti ini, dari besar kecil membesar. Kita bisa mengubahnya dari besar mengecil. Caranya bagaimana? Ini aja kita ubah nih. Nah, ya ini kan besar. Nah, ini bisa kita buat mungkin ya mengecil gitu ya kan. Nah, yang di sini kita pencet membesar begini, maka otomatis nanti dia akan dari kecil membesar begitu. Atau nanti kita atur saja bagaimana di posisi apa, sesuai dengan maksud lah nanti ya kan, foto ini dibuat seperti apa. Nah, ya tapi kalau video ya kita harus kasih sama dengan begini biar gambarnya nanti tidak gerak gitu. Nah, oke, kita checklist. Nah, kalau slide foto aku biasanya nggak aku pakai itu dari kecil membesar atau dari pun besar mengecil gitu. Pindah ke foto yang kedua, kita checklist foto yang kedua. Nah, kita lihat lagi hasilnya bagaimana. Nah, kan begini. Nah, kalau seandainya kan begini nih udah tepat nih. Nah, mau diubah lagi sedikit boleh, nggak apa-apa. Mungkin mau diposisikan yang di tengah gitu kan. Nah, kasih aja pakai 2 jari. Nah, kemudian yang ketiga, ya kita lihat. Nah, kalau posisinya udah pas, oke. Nah, yang bawah ya kan seperti ini. Nah, perpindahannya begini. Kalau kurang pas, maka kita ubah. Nah, ketengahkan dikit nggak apa-apa. Nah, ya toh, kita checklist. Nah, kemudian di sini ada yang bawah transisi. Transisi ini fungsinya yaitu kita kasih efek begitu, efek transisi. Nah, kita back dulu nih. Nah, kita klik ininya. Nah, jadi posisinya di sini. Pokoknya intinya kita klik aja nih di transisinya. Nah, maka dia akan ada pilihan di sini mau pakai efek transisi yang seperti apa, apakah 3D transition ataukah classic transition, bebas. Mau seperti ini gayanya. Nah, apakah seperti ini? Ya kan? Atau yang transisi yang bawahnya classic, ya seperti ini. Apakah seperti ini? Nah, bebas saja. Nah, macam-macam atau seperti ini. Beberapa transisi di video Mika yang aku tulis dulu tuh aku pakai yang ini. Nah, seperti ini. Jadi sesuai dengan tema Mika lah, agak keasri-asrian, maka agak karung-karung goni gitu yang dilipat seperti itu. Apa kayak nggak ngerti juga aku tuh namanya apa. Nah, oke, kita kasih itu untuk contoh aja. Transisi yang kedua boleh. Kalau untuk biasanya untuk bola, untuk berita-berita apa, aku lebih suka transisi yang kayak gini nih. Nih. Nah, nih. Kayak gini. Kita kasih transisi terakhir. Ya, kita kasih transisi apa ya? Yang anak-anak ya. Anak-anak itu ini bagus ini. Nah, oke. Nah, lantas ini kita besarkan videonya nih. Nah, karena kan aku potong tengahnya tuh. Nah, kita buat kayak gini. Nah, biar nanti bagus hasilnya. Sip. Nah, kita kasih transisi. Kalau antara video-video terserah mau kasih transisinya seperti apa. Yang mau ndak ketahuan kalau dia pakai efek transisi, pakainya nanti classic transition. Nah, di sini kan ada nih durasi nih. Nah, ini durasi nih. Ya kita sesuaikan aja nih. Ya mau kali ini kan cepat nih. Nah, kali ini agak makin ke tinggi dia makin lama. Nah, gitu. Kalau untuk transisi biasanya aku kalau untuk YouTube tidak pernah aku pakai yang 20 yang bawaannya kan. Pengaturan
handphonenya kan memang 20 ditetapkan, tapi aku nggak pernah pakai karena terlalu lama, nggak bagus juga. Aku biasanya pakai di bawah 1,5, entah 1,0 atau 0,5, bahkan aku yang di bawah 0,5 nya agak kesini sedikit, bahkan ya kadang-kadang titik terakhirnya ini aku kasih. Nah, gitu, disesuaikan aja lah ya kan. Nah, ini ada gambar yang belum full layar lagi. Nah, ini. Oh, terlalu ke atas. Oke, kita turunkan sedikit. Nah, masih enggak. Oke, karena oke, bolehlah kita turunkan sedikit. Oke. Nah, ini kan gambar nih, masih seputar gambar nih, gambar foto. Ini bisa kita buat panjang-panjang, kita tinggal pencet, saya ulangi ya kan. Nah, ini kita tinggal pencet gambarnya, kan ada kuning begini, kita tarik nih ke kiri. Nah, ini mau dibikin sepanjang apa itu bebas. Nah, untuk pengambilan foto dari Google, mau dibuat sepanjang apapun tidak akan kena klaim hak cipta. Kalau dalam gambar yang jadi bermasalah itu ketika ngambil video dari YouTube, pemotongan terlalu panjang, maka akan terkena klaim hak cipta, kecuali kalau video, maksudnya ya video kecuali video tersebut diambil dari Creative Commons. Nah, itu boleh, agak-agak panjang, tidak masalah, tidak terlalu beresiko lah. Nantilah kita belajar cara mengenal video itu Creative Commons atau enggak. Terus apa lagi ya, untuk memotongnya, kalau kita tarik panjang-panjang nih, nah kayak gini nih. Nah, ini kan juga diputar juga ya begini-begini aja. Nah, kalau kita mau potong atau bagi playhead begitu. Kalau kita mau potong, ini gampang nih. Kita klik gambarnya, gunting, pangkas ke kanan, akan terpotong ke kanan. Kalau kita bilang gini, ketik icon gunting, pangkas ke kiri, akan terpangkas ke kiri. Atau begini, kita klik di sini, kita klik gambarnya, kita klik icon gunting, kemudian kita klik bagi di playhead, akan terbagi dua. Nah, sehingga akan bisa kita bikin efek transisi di tengahnya lagi. Nah, seperti itu. Kalau video kan kayak gitu biasanya potong. Nah, terserah, video juga caranya sama, nggak ada bedanya dengan foto, cara memangkas atau memotong. Bisa dua cara, yaitu tadi ya, bisa dengan cara gunting ini dipangkas ke kiri atau ke kanan, mau terserah bebas kemana, ataupun dibagi playhead ya kan. Lalu kita hapus, ataupun tidak dihapus juga nggak apa-apa kalau memang dibutuhkan ya kan. Nah, dan juga foto. Nah, ini bisa juga ditarik nih cara motongnya, sama juga video tadi, tanpa kita pakai icon gunting. Pakai tarik juga bisa nih, ini kita tarik, kita panjangkan. Nah, kita tarik ke kiri akan mengecil dia, sama aja, nggak ada beda hasilnya itu. Mau ditarik, mau dipotong, bebas. Nah, kemudian untuk suara, ini kan video ada suaranya nih. Kalau kita putar umpama, nah, ayo cepat, ayo, cara kalah. Itu kan jelek, suara ayahnya itu jelek. Nah, ini boleh kita, kalau mau umpamanya kan membesarkan suara nih, nah, ini akan mengecil. Nah, ini standarnya. Kalau untuk dimuat ke YouTube, Mika pakai yang full. Seandainya nanti kalau Mika klik kompresor yang di bawah tanda checklist kanan ini, di bawah checklist atau centang ini, kalau kita klik dia akan membesar. Kiranya ini dipencet, maksudnya gini, ketika dia diperbesar bagus suaranya, kemudian kita tes lagi, pencet begini, kita tes suaranya itu nggak pecah. Cara kalah. Tuh. Nah, maka Mika kalau seandainya apa, tidak apa-apa, Mika pakai kompresor. Tapi kalau seandainya tidak bagus, ya pokoknya dirasa aja. Bagus pakai kompresor apa enggaknya itu kan pakai feeling kita, dibandingkan. Nah, nggak usah dipakai berarti kayak tadi, sehingga dia tidak pecah. Cara kalah.
sedikit lagi. Sedikit lagi. Nah, kalau umpamanya kan kita ngambil di YouTube tuh, ada dua opsi untuk menghilangkan video. Umpamanya kan di sini di bawah sini kita ada suara kita lagi ya kan. Sehingga kalau suara ini terlalu besar, kita bisa membuangnya. Atau kalau kita pengen mengecilkan atau membuang, kalau pengen mengecilkannya kan gampang tuh, mengecilkan begini atau kita hilangkan. Nah, itu cara menghilangkan suaranya. Tapi opsi kedua begini, kita klik ini, kita klik icon gunting, kita klik extract audio. Nah, inilah musiknya nih yang warna biru nih, ya kan? Hijau ya, hijau kah biru nih? Hijau. Lalu kita cek checklist. Nah, ini Ayo lari. suaranya akan Mana? bisa. Ayo. Mau kita pindah ke sini, suara itu akan di sini. Ayo lari. Nah, sehingga di sini tidak akan ada suara lagi. Nah, misah. Jadi musik-musik tuh kalau pengen re-upload musik orang ya, caranya salah satunya kayak gini. Nah, ini kita klik, kita hapus saja. Maka di sini tidak akan ada lagi suara. Aku biasanya lebih dominan itu mengecilkan atau apa. Nantilah kita pelajari lebih lanjut. Aku juga ini masalah SEO-nya bagusnya yang mana aku belum pernah pelajari ini. Apakah dihilangkan musiknya ataukah dikecilkan? Nah, ini juga ada suaranya nih kayaknya nih. Ya. Oh iya, kita hilangkan karena suaranya jelek, ya kan? Oke, saya ulangi. Kita klik ininya, gambar yang bawahnya, kemudian kita klik gunting, ekstrak audio, kita hapus. Oke. Terus, nah, di sini kalau kita mau masukkan musik, oh iya ya, transisinya tadi kok hilang ya. Oh ya, kita hapus aja ini karena sama ya kan. Oh enggak ya, enggak sama ini ya. Wes, kita tambah lagi lah fotonya biar cantik ya. Oke, kita kasih transisi, font transisi ini bagus. Nah, aku suka juga ya untuk contoh tutorial. Untuk kecepatan transisinya bebas lah. Nah, ini bagus ya. Apa, Dek? Terus kasih musik. Katakan kita kasih musik yang nih, musik yang sudah aku download. Kalau ambil musik, ambil aja nih musik yang dari KineMaster bawaannya nih. Nah, maka di sini bebas. Ini bebas copyright udah ini. Udah nggak bakal kena klaim hak cipta kalau pakai dari bawaan ini. Ada dua, ada banyak sih. Cuman biasanya kan aku pakai dua dari YouTube sendiri tuh memang harus tahu channelnya yang bebas copyright itu. Kadang-kadang juga katanya bebas copyright, tahu-tahu dipakai ternyata kena klaim. Aku udah sering kayak gitu. Ya deh, karena mau cepat. Checklist. Kalau suaranya cuma back sound, nggak ada suara lain, harus, ya kan? Harus apa? Pakai full dong. Nah, kecuali memang kalau nanti ada suara kita lagi, maka suara back sound ini harus di bawah suara kita. Biar suara kita yang ngomong itu agak lebih didengar, hanya sebagai penghias kan kalau back sound. Kan cantik tuh. Nah, kita pangkas aja ya, terlalu panjang kayaknya nih. Pangkas ke kiri. Tadi ini bisa kalau kita mau kasih efek transisi lagi di sini. Nah, kita kasih efek.
bagi di playhead, nah udah, checklist, kasih transisi, ya kan. Nah, kasih transisi. Nah, nanti tak pakai transisi apa di sini, pakai ini, maka gambarnya akan berubah settingannya biasanya nih. Nah ya kan, kalau sudah dibagi-bagi kita harus atur lagi tingkat kebesarannya tuh, harus di full kan. Kasih transisi, kita kasih yang beda-beda lah, ya kan. Nah kayak gini, sip. Ini beda udah. Oh, nah ini bisa kita mau kasih transisi, kita kasih transisi bagi di playhead, udah tinggal kasih transisi doang. Mau transisi apa, nah ini aja deh, balik ke awal, udah begitu doang. Kalau untuk ini lagi lapisan ini ya, ini fungsinya apa. Nah inilah nih fungsi banget nih, terutama untuk teks ini. Ini untuk nulis, umpamanya di sini kembali pula dia, sorry, ke back dia. Nah di sini kita mau tulis umpamanya Mutiara Wahyu aja lah. Nah, Mutiara Wahyu. Nah di sini kan teksnya kayak gini nih, kita boleh pilih nih di sini mau pakai yang seperti apa. Nah kayak gini, ini bebas. Nah fontnya pilih, kemudian di sini warna kita bebas mau kasih warna apa, umpamanya kita kasih warna kuning gitu. Nah nanti untuk ini kita bisa pindah, kita pegang aja, ini kita besarin. Nah taruh begini, sip. Nah boleh kita biar lebih jelas lagi, boleh kalau kita mau kasih ini kan dari di sini kita atur aja di sini bayangan, bersinar, ikhtisar, kita bebas. Kalau pengen lebih jelas, biasanya kan video tuh kata-kata aku tulisannya kurang jelas dibaca, kita kasih dia bayangan putih atau hitam gitu, hitam. Nah kasih bayangan hitam. Nah bersinar, nah ini bersinar. Nah ini dia bersinar. Kalau begini terserah sinarnya mau tak kasih hitam aja deh, ikhtisar ya pokoknya dipelajari aja lah itu kan. Nah ikhtisarnya kita kasih hitam aja, hitam. Nah, wes itu cara membuat tulisan. Nah di samping itu tulisan ini bisa juga kita duplikat. Umpamanya kan kalau kita buat tulisan kayak gini, umpamanya kan Mutiara Wahyu, umpamanya kan kita pengen fontnya sama gitu, nggak usah beda biar nggak ribet. Ini kita klik bawahnya, yang bawah sini bukan gambarnya tapi bawahnya biar tidak gerak. Lalu kita klik yang dari 3 dari kiri paling kiri, 3 dari kiri ke atas, 1 2 3, ada gambar titik 3, kita pencet. Di situ ada duplikat. Nah di situ duplikat, kita duplikat. Nah itu akan ada 2 tuh, ya kan, 2. Ini tuh di gambar tuh tulisan Mutiara Wahyu itu 2 itu. Nah kita klik pencet 1, kita geser, ya tuh 2, 2. Nah, oke, ini kita taruh di sini. Sip, kita buat begitulah, taruh. Nah, taruhlah begitu. Mutiara Wahyu ini kita yang atasnya mau kita edit. Nah, kalau mau ngedit tulisannya, kita pencet dari pojok paling kanan atas 3 ke kiri, yaitu gambar apa ini ya? Gambar titik-titik seperti tombol-tombol apa itu ya, itu pencet. Nah kita hapus, kita mau klik apa, tulisannya apa tadi kan Mutiara Wahyu, Mutiara Wahyu. Nah, jalan-jalan di lapangan, jalan jalan-jalan aja deh. Nah
kita kasih gak backgroundnya yang beda, namanya backgroundnya hijau gitu. Nah ya kan. Nah, atau ini mau kita buat lagi. Nah ini kan umpamanya kan kita pindah, ini bebas mau dipindah jalan-jalan, ini bisa kita pencet bawahnya, tapi bukan dipencet langsung begini, tapi nggak langsung tekan aja lama-lama. Nah langsung digeser begitu, maka dia akan bergeser, posisinya tidak akan ada lagi di sini. Kita udah pindah di sini. Nah mengenai animasi masuk, ini kan animasi masuknya tidak ada ini pada tulisan. Kita pencet animasi masuk, umpamanya akan memudar. Berapa kecepatan memudarnya kita pengen. Nah 1,0 apakah 1,5. Nah terserah 1,0 lah, katakan begitu. Sehingga nanti animasi keluarnya kan belum diatur nih. Nah dia kalau keluar ya keluar aja gitu, tidak ada pakai animasi. Mendadak. Tapi kalau kita pencet animasi keluar, maka di sini dia mau bentuk seperti apa. Umpamanya kan geser ke kanan. Nah, atau geser ke kiri. Kecepatan berapa? Nah, di sini carinya. Sama juga seperti ini. Animasi masuknya umpama kita mau pakai pop. Nah, seperti itu. Mau seperti apa? Nah, seperti itu, lambat. Mau di animasi keluarnya, pengen yang geser ke memutar jarum jam. Nah, bisa. Nah, begitu tentang animasi. Nah, mengenai gambar yang atas ini, ya itu aja dulu kayaknya. Animasi masuknya itu untuk tulisan. Apalagi ya yang penting-penting lagi. Transisi musik sudah. Nah, cara ngekspor aja nih. Ngekspor. Ya udah, kita pencet nih, kita back dulu. Cara ngekspor ya udah ini. Yang 3 dari kiri bawah, 1 2 3 4 kita klik. Nah itu ulangi ya ini. Nah di situ ada tulisan ekspor. Resolusinya kalau untuk YouTube nih pakai ini, kalau perlu pakai ini, tapi aku nggak pernah pakai ini karena apa, takut handphone aku nggak cukup. Aku pakainya ya taruh situ. Thank you. Yang pakai yang 1080 dan bandingnya banding 30. Ini sudah pas, ini udah bagus banget nih. Kalau mau pakai ini monggo. Nah, ya, pakai ini. Tapi karena aku biar enggak banyak pakai memori HP aku enggak cepat penuh karena kan mau ngirim ke Mika. Aku pakai yang paling rendah aja. Nah, ini aku pakai yang paling rendah aja. Biar cepat juga ketika diekspor. Cuman kalau ini lumayan lama nih. Kalau yang 180 nih kalau ngekspornya. Bandingannya ini lagi pasangannya. Apalagi yang ini. Nah, maka ya itu sesuailah dengan hasil, ya kan?